Haleluya. Saya ucapkan selamat pada mempelai berdua atas pernikahan ini. Demikian juga untuk kedua orang tua. Saya berharap video ini juga akan menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap mempelai, saudara, orang tua, dan siapapun yang sedang menyaksikan video ini. Ikuti sungguh-sungguh, dengarkan firman Tuhan yang disampaikan, jadikan itu pedoman hidupmu. Maka saudara akan dituntun oleh Tuhan, hidup saudara akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Jadi sekali lagi, dengarkan sungguh-sungguh, pegang firman Tuhan, taati firman Tuhan, akan datangkan anugerah yang luar biasa. Saya juga akan berdoa untuk setiap saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas pernikahan ini. Hamba doakan sekali lagi untuk mempelai berdua. Berikan kasih karunia khusus pada mereka. Tuntun mereka bangun pernikahan yang sungguh-sungguh berkenan, yang sungguh-sungguh ya memuliakan Tuhan dan disukai oleh Tuhan. Berkati kedua orang tuanya dengan segala kebaikan yang daripada Tuhan. Berkati setiap orang yang sedang mengikuti video ini dengan semua kebaikan dan tuntunan daripada Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh video ini mendatangkan anugerah. Beri mereka pengertian saat mereka menyaksikan video ini. Beri iman, percaya, beri ketaatan untuk melakukan. Dan sungguh-sungguh video ini menjadi berkat bagi setiap orang mengikuti, khususnya mempelai berdua. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Di momen yang sangat sukacita ini, kita akan bersama-sama menyaksikan kedua mempelai yang akan diberkati bersama-sama oleh hambanya di dalam pernikahan yang kudus pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya, kita bangkit berdiri. Kita akan sambut kedua mempelai dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my day I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. So my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will see of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You were close like no others. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. So all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing
been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada dan akan datang. Amin. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatu. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi dua insan yang Kau kasih, Immanuel Tito Krishna Putra Pratama dengan Pinkan K.I. Senia Christian. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Tuhan, kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya di dalam pimpinan dan kasih anugerah berkat-Mu. Tuhan, bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan pemberkatan nikah ini bagi kemuliaan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan. Khususnya mempelai berdua dan keluarga berterima kasih, bersyukur pada Tuhan. Dengan hati yang gembira. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya.
Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini merupakan hari yang bahagia, hari yang spesial bagi dua insan yang dikasih Tuhan, Immanuel Tito Krisna Putra Pratama dengan pingkan Kaisenia Christian. Anda berdua hari ini bahagia? Iya. Doa keluarga juga berbahagia, hari ini sudah dinantikan, dipersiapkan mempelai berdua, dan kita semua yang diundang, kita juga rindu apa yang menjadi kerinduan mempelai berdua, yaitu sebuah kehidupan yang baru dan masa depan yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan. Ya, pernikahan adalah satu hal yang sangat penting, amat penting dalam hidup ini. Kita semua tinggal dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Sebagian besar hidup kita habis di dalam satu kehidupan rumah tangga. Ada bahagia atau tidak bahagia, tidak terlepas daripada kehidupan rumah tangga Anda. Memang kalau tidak punya uang itu ya susah saudara ya. Tapi lebih stres kalau rumah tangganya tidak rukun dan penuh konflik. Dan itu bukan hanya melanda suami istri, tapi sampai kepada anaknya. Lalu bukan hanya sampai anaknya, kalau orang tuanya juga dengar juga jadi masalah. Jadi saudara, betapa pentingnya satu kehidupan rumah tangga. Jadi Allah tahu begitu penting. Maka kalau kita perhatikan awal daripada firman Tuhan, Alkitab juga mengisahkan kehidupan manusia pertama, yaitu keluarga Adam dan Hawa. Lalu saudara sekalian, di akhir perjanjian lama juga diakhiri supaya bapak-bapak dan anak-anak dipulihkan kembali kehidupan mereka. Lalu di awal perjanjian baru, kisah kehidupan rumah tangganya Yusuf dan Maria dipakai oleh Tuhan Yesus untuk hadir di dalam dunia ini. Lalu Tuhan Yesus juga membuat mujizat, bukan menyembuhkan orang terlebih dahulu, bukan musir setan, bukan membuat mujizat orang mati bangkit, saudara, tetapi membuat mujizat air jadi anggur di sebuah perkawinan. Lalu saudara, akhir daripada firman Tuhan, Alkitab, kitab Wahyu berbicara tentang pernikahan anak domba Allah dengan jemaatnya. Jadi saudara, pernikahan itu adalah rencana Tuhan. Segala sesuatu yang direncanakan Tuhan adalah untuk kebaikan umat manusia. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman, tidak baik kalau manusia itu sendiri. Maka Tuhan memberikan penolong. Dan firman Tuhan berkata, berdua menjadi lebih baik. Mestinya mempelai berdua ke depan menjadi lebih baik, ya, lebih sehat, lebih berbahagia, lebih semangat, lebih bertanggung jawab, ya, lebih sukacita, ya, mestinya harus seperti itu. Tapi ternyata tidak semua pernikahan itu berbahagia. Saudara, apa yang paling dekat dengan surga? Apa yang paling dekat dengan neraka? Ya, rumah tangga. Kalau rumah tangga Anda bangun sesuai dengan firman Tuhan, kau mengundang Yesus masuk dalam kehidupanmu, dan Tuhan memimpin kehidupanmu, dan firman Tuhan yang menjadi standar hidupmu, menjadi petunjuk. Dan di mana Tuhan hadir, maka di situ Taman Eden. Dan itulah surgamu di bumi ini, yaitu rumah tanggamu. Tapi sebaliknya, kalau rumah tangga itu gagal dibangun dengan baik, dan tidak menurut kebenaran firman Tuhan, suami istri tidak melakukan tanggung jawabnya, ya banyak konflik. Dan itulah neraka di bumi, penderitaan yang berkepanjangan. Yang paling menyakitkan itu adalah kehidupan rumah tangga. Yang paling menggores hati antara laki dan perempuan ya suami istri. Kemudian juga orang tua dengan anak. Jadi saudara, kalau ada sebuah rumah tangga tidak bahagia, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti rumah tangganya rukun dan harmonis. Tidak ada di dalam Tuhan itu semoga atau mudah-mudahan, ya atau tidak. Kalau kita ya lakukan firman Tuhan, maka janji Tuhan terjadi. Kalau tidak, ya sebaliknya. Hanya dua hal. Kalau Anda berdua, pastikan rumah tanggamu mesti dibangun
di dalam kebenaran firman Tuhan, maka rumah tanggamu pasti akan rukun, bahagia, dan harmonis. Dan diberkati. Lalu kalau rumah tangga rukun harmonis, suasana rumah tangga yang menyenangkan, otomatis seisi rumah juga akan merasakan. Dan orang yang di dalam rumah tangga yang baik, emosinya baik, sukacita, bahagia saudara. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira obat yang manjur. Sehat-sehat seisi rumah. Perhatikan saja, rumah tangga yang tidak rukun saudara, banyak konfliknya, itu sumber sakit penyakit. Muncul berbagai sakit penyakit. Dan bukan hanya itu, fisik bisa sakit, jiwanya bisa tertekan. Tidak sedikit saudara, kalau saudara datang ke rumah sakit jiwa, kalau saudara tanya, maka banyak masalah yang sampai membawa mereka sampai stres, sampai depresi. Itu rumah tangga. Kurang uang bisa, karena hutang bisa, tapi paling banyak adalah rumah tangga. Kenakalan anak-anak, karena rumah tangga dari orang tuanya yang kurang harmonis, kurang perhatian. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang mencari kebahagiaan di luar. Nah, anak-anak yang seperti itu paling gampang diprovokasi. Itu anak-anak yang paling gampang untuk melakukan demo-demo, merusak-merusak dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang jiwanya tertekan, yang terrobek hatinya. Maka ada kemarahan, ada kebencian, bahkan gampang sekali dilusulut untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi beda, kalau rumah tangga dibangun di dalam kasih Tuhan, atmosfer surgawi ada, maka anak-anak keturunannya juga menjadi anak-anak ilahi. Tidak gampang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, saudara. Jadi sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, maka gereja ada bimbingan pranikah untuk mempersiapkan mempelai berdua. Kalau Anda mengikuti dengan sungguh-sungguh, itu bekal bagi Anda untuk membangun rumah tangga ke depan. Dan juga ada konseling pranikah, ketika engkau sungguh-sungguh, maka konselor akan memberikan gambaran ke depanmu seperti apa. Dan demikian juga saat pemberkatan nikah ini. Dan satu kerinduan dari gereja, supaya setiap jemaat yang menikah, yang diberkati benar-benar bahagia. Saya senang kalau ketemu jemaat, terus rumah tangganya rukun, bahagia. Wah, saya cukup sedih, Pak, saya mau konseling. Loh, ada apa? Masalah apa? Masalah rumah tangga. Masalah dengan pasangan suami istri. Iya, dulu saya berkat dengan Pak Didi. Aduh, saudara. Ya, saya ikut prihatin ya. Terus banyak berbagai hal sudah terjadi. Asal kalau kita hidup sesuai firman Tuhan dan kita melakukan dan kita bertanggung jawab atas rumah tangga, tidak ada rumah tangga yang tidak bahagia. Pasti bahagia. Tuhan izinkan ada badai masalah ekonomi, tapi dua orang sepakat sehati di dalam Tuhan, pasti rumah tangganya tetap ada dalam anugerah berkat Tuhan. Tidak akan menjadi karam. Pasti sampai kepada rencana Tuhan. Nah, saya mau tanya mempelai berdua, ketika kalian pacaran, ini panggilan akrabnya untuk mempelai pria siapa? Tito. Ya, bukan menteri itu ya. Ya. Tito. Lalu Pingkan atau Pingkan. Ya. Tito dan Pingkan. Ya. Pada masa Anda berdua pacaran, Tito, apakah kau berdoa, Tuhan, apakah Pingkan ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Pingkan. Pada masa engkau pacaran, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Tito itu pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya. Tuhan mendengar doamu dan menjawab doamu, dan orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Kalau sudah itu harus terjadi keyakinan Anda berdua. Nanti dalam membangun rumah tangga, sekali lagi manusia itu tidak ada yang sempurna. Nanti kalian akan menemukan pasanganmu, ya tidak semua yang kamu impikan, yang kamu harapkan dalam diri pasanganmu semuanya ada. Bahkan mungkin yang tidak terpikirkan ada pada pasanganmu yang jengkelkan. Dan itulah kenyataan hidup. Nanti kalian akan tahu, oh ternyata suamiku seperti ini. Ya, gaya hidupnya seperti ini. Ya. Nanti demikian juga suami, oh ternyata istri saya seperti ini. Setelah hidup bersama sekian lama. Karena pada masa pacaran saudara seringkali orang masih pakai topeng. Ya. Jadi yang kikir, yang hitungan itu bisa, wah apa ini ya, murah hati. Bahasa Jawanya lomo. Tapi begitu sudah menikah, wah hitungan saudara ya kenceng uangnya.
Bisa jadi saudara ya. Nah yang penting harus yakin, saya sudah berdoa, Tuhan memberikan yang terbaik. Demikian juga saat ini saya ada berdua, sudah jangan bingungi hal-hal yang lain, fokus kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Karena Tuhan melihat setiap manusia. Dan Tuhan tidak mencurahkan berkatnya, anugerahnya, kekuatannya, pertolongannya kepada orang yang bersungguh hati. Maka saya ajak mempelai berdua. Ini saat yang terpenting bagi Anda berdua. Pemberkatan itu tidak kurang lebih 1 jam. Tapi nilainya sangat tinggi. Ketika engkau sungguh-sungguh minta pada Tuhan, Tuhan berkati. Jadi dengan iman, dengan percaya, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya. Memang kita tidak melihat Tuhan saudara ya. Tapi kita semua percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya. Dan saudara memang firman Tuhan berkata ya, orang yang berkenan pada Allah adalah orang yang beriman. Tanpa iman tak seorang pun berkenan pada Allah. Orang berpaling kepada Allah, orang harus percaya Allah itu ada. Ya, saudara harus percaya Allah ada walaupun kita tidak bisa melihat, kita tidak mendengar suaranya, kita tidak bisa menjamah, kita juga tidak membau hadirat Tuhan, tapi percaya, itulah iman. Lalu saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan upah kepada orang yang bersungguh-sungguh hati. Maka ketika kita percaya, iman itu adalah saya percaya Allah itu ada, dan Allah itu memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Demikian juga mempelai berdua, kalau hari ini dan seterusnya Anda sungguh-sungguh dan mencari Tuhan, maka Tuhan memberi upah. Dan upah Tuhan adalah pasti untuk kehidupan kita, kebaikan kita di dalam hidup ini. Ya. Oleh sebab itu kepada mempelai berdua, gereja juga rindu memberkati mempelai berdua, memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Ya. Alkitab yang dari gereja berikan ya, kepada mempelai berdua, ya, bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Silakan duduk. Dibaca dan direnungkan dan dilakukan. Oleh sebab itu saya ajak langsung saja mempelai berdua mendasari kehidupan rumah tanggamu dengan firman Tuhan. Silakan dibuka di pita yang hitam. Sudah saya beri di atas. Ya. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Ya. Suatu saat, suatu hari, Tuhan Yesus ditanyai orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, orang yang belajar agama. Kalau sekarang seperti pendeta, pastor, romo, ulama, imam yang belajar tentang Tuhan, ya, tentang Allah. Mereka sengaja bertanya pada Tuhan Yesus. Mereka bertanya, dari sekian hukum-hukum yang Tuhan berikan, melalui Musa Tuhan memberikan 10 hukum Taurat yang menjadi dasar dari seluruh kepercayaan di dalam dunia ini. Ya. Tidak lepas dari 10 hukum Taurat ini saudara. Ya. Dan Tuhan bertanya, dari 10 hukum Taurat ini mana yang terpenting? Kalau Tuhan menjawab salah satu, maka mereka akan berkata, kalau begitu yang lain kurang penting. Sedangkan seluruh perintah Tuhan itu semua sama penting dan Tuhan menghendaki semuanya kita lakukan dengan benar. Tapi satu pun kita tidak bisa. Saudara boleh pilih mana yang saudara bisa lakukan. Nanti saya tunjukkan bahwa kita tidak bisa melakukan. Satu saja tidak bisa. Apalagi 10 hukum Taurat yang Tuhan kehendaki dengan benar. Tidak ada. Lalu jawab Tuhan Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara, 10 hukum Taurat yang dari Musa itu dijabarkan oleh bangsa Israel itu jadi 610 atau 613. Hukum-hukum, banyak sekali. Dan mereka saudara sejak dari kecil sudah diajari hukum Taurat itu harus melakukan. Jadi kalau puasa harus begini, tidak boleh melakukan ini. Ya, hari Sabat itu jalannya tidak boleh lebih dari ini, tidak boleh melakukan ini. Meludah pun harus ada tempatnya dan sebagainya. Sebedemikian ketatnya.
Tapi Tuhan kemudian meringkas saja. Dua hukum ini saja yang menjadi standar dalam hidup kita. Yang pertama dan yang utama, yang nomor satu adalah hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana sikap hati kita. Benar, kita takut akan Tuhan, sungguh kita percaya Tuhan ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya Tuhan ada, tentu kita takut berbuat dosa, saudara. Kalau ada orang ya saudara sekalian, masih selingkuh, tapi tetap aktif beribadah. Oh, setiap beribadah pakai aksesoris agamawi sehingga orang lain tidak tahu. Mungkin keluarganya, pasangannya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Kalau dia tetap hidup seperti itu, berarti dia tidak takut akan Tuhan. Orang tidak takut akan Tuhan, ya jelas itu neraka. Ya sama, orang korupsi dengan berbagai cara tidak ketahuan. Ya tidak sampai tertangkap, tapi tetap Tuhan tahu. Sekali lagi saudara, saudara banyak orang saudara sekalian, kelihatannya rohani, kelihatannya saleh, pakai aksesoris agamawi, pakai kalung salib, anting-anting salib, tato salib, tapi dikejar-kejar polisi. Ya, tapi saudara yang penting hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Itu hukum pertama dan nomor satu, saudara. Hukum pertama itu, hubungan kita dengan Tuhan bagaimana. Tapi harus kita sadari, Allah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Tuhan mengasihi saya dan saudara terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua yang lahir dari benih Adam semua sudah jatuh dalam dosa. Karena satu orang yang tidak taat, akibat tidak taat, namanya tidak taat itu berontak. Itu tidak tunduk kepada Tuhan, melawan Tuhan. Jadi saudara, dosa itu adalah melawan, memberontak akan perintah Tuhan. Dan akibat Adam melanggar perintah Tuhan, maka semua keturunan yang lahir dari benih Adam sudah jatuh dalam dosa. Upah dosa itu maut. Upah dosa maut adalah kematian dan neraka, masuk neraka. Maka semua manusia mengalami kematian, mulai dari Adam sampai manusia terakhir, karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada satupun orang benar. Dan semua akan mati dan masuk neraka. Allah adil, dosa tetap dosa, tapi di satu sisi Allah Maha Kasih dan Maha Penyayang. Maka Allah tidak rela manusia binasa, masuk neraka. Tapi tidak ada jalan lain, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Dan tanpa firman tidak ada satupun yang dijadikan. Jadi dunia dengan segala isinya dijadikan karena firman, termasuk kita. Tanpa firman tidak ada satupun yang dijadikan. Dan firman itu menjadi sama dengan manusia, yaitu Tuhan Yesus. Satu-satunya manusia yang tidak berbuat dosa hanya Tuhan Yesus, karena dia bukan benih dari laki-laki. Dia adalah firman, dia adalah roh Allah yang menjadi sama dengan manusia. Dan Yesus datang dan berkata, aku bukan meniadakan hukum Taurat, aku yang menggenapi. Satu-satunya manusia yang bisa menggenapi hukum Taurat hanyalah Tuhan Yesus. Karena dia tidak berbuat dosa. Satu-satunya. Jadi saudara, Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa saya. Dan untuk membayar dosa itu harus dengan nyawa. Nyawa ganti nyawa. Tuhan Yesus tidak berbuat dosa, tidak bisa mati. Upah dosa mati, tidak berbuat dosa, tidak mati. Tuhan Yesus tidak bisa mati sebenarnya. Ketika dia dicambuk, disalibkan, secara medis mestinya mati. Tapi tidak berbuat dosa, tidak bisa mati. Dia harus menanggung penderitaan itu saudara. Sedemikian rupa.
Dari mulai dini hari sampai jam 5 sore. Kalau secara medis ya, kalau kita lihat filmnya The Passion, waktu disalibkan itu, waktu dihajar. Kalau secara manusia, mungkin waktu dicambuk itu saudara, dan kemudian belum disalib mungkin sudah mati secara manusia. Kalaupun sempat disalib itu pun tidak perlu berkepanjangan. Tapi karena tidak bisa mati. Dan Yesus harus menanggung, menggenapi semua dosa-dosa manusia. Dia tahan di atas kayu salib itu. Dia menahan semua penderitaan itu. Sampai dia dipisahkan dengan Allah. Dan tiba waktunya, perhatikan, dia menyerahkan nyawanya. Dia mati itu menyerahkan nyawanya. Dia serahkan nyawanya kepada Bapa untuk menebus dosa saya dan saudara. Membayar nyawa saudara, supaya saudara tidak di neraka, supaya saudara diselamatkan. Tuhan Yesus bayar saya dan saudara. Sehingga Tito dan Pinkan, ketika engkau bertobat sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kau sadari, kamu dibeli. Kamu sudah jadi milik Tuhan. Harga yang untuk membayar kamu, darah dan nyawa Tuhan Yesus. Kau menyadari begitu besar kasih Allah, maka kau akan menghargai hidupmu. Bahwa hidupku sudah jadi milik Tuhan. Dan untuk kemuliaan Tuhan. Ketika engkau nyadari pasanganmu sudah jadi milik Tuhan. Kalau dia milik Tuhan, maka engkau juga harus mengasihi pasanganmu. Keluargamu milik Tuhan. Dan ketika engkau undang Yesus ada dalam keluargamu, keluargaku adalah surgaku. Maka saudara sekalian, ketika engkau membangun sesuai firman Tuhan, jangan izinkan kuasa kegelapan datang. Karena rumah tanggamu ada dalam berkat Tuhan. Nomor 1, hubungan kita dengan Tuhan. Kasih Tuhan Allahmu. Bangun misbah, ucapan syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Senantiasa bersyukur pada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya sesuai dengan rencananya. Hukum yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kalau Anda berdua ingin bahagia, masa depanmu bahagia, kasihlah sesamamu. Ya, Tito, siapa sesamamu? Ya? Pinkan, siapa sesamamu? Wow, oke, benar. Tadi Tito, siapa sesamamu? Pinkan, wah kita bukan sesamanya. Semua manusia. Tuhan berkata, kasihlah sesamamu titik. Ya. Jadi semua manusia, termasuk yang menfitnah kamu, termasuk yang menipu kamu, termasuk yang berbuat jahat, termasuk yang mencelakakan kamu, yang melakukan yang tidak baik. Semua kasihlah. Maka orang Kristen tidak boleh punya dendam. Orang Kristen tidak boleh punya kebencian. Kalau kau tidak bisa mengampuni, maka Bapakmu di surga juga tidak mengampuni. Nah, jadi saudara, semua perintah Tuhan itu untuk kebahagiaan. Sesakit apapun ya, orang melakukan perbuatan yang betul-betul menyakitkan, menghancurkan hidupmu, Tuhan tetap berkata, ampuni dia. Kalau kita tidak bisa, kita minta tolong Tuhan. Kalau Tuhan yang memerintahkan, Tuhan juga yang akan menolong kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan setiap perintahnya. Tuhan berkata, aku tidak meninggalkan. Jadi kalau kita tidak bisa, ya ngomong, Tuhan, jujur aja Tuhan, saya sakit hati, terlalu sakit. Tapi aku ya mau taat kepadamu, aku mengampuni dia. Ya doa ngomong, Tuhan aku ampuni dia. Tapi ya jujur Tuhan, hatiku belum bisa. Nah, Tuhan itu senang saudara ya, tolong saya Tuhan. Supaya aku bisa dan Tuhan menolong sehingga kita nyadari. Semua karena Tuhan, bukan karena kita bisa tapi karena Tuhan. Saudara, kasihlah ya samamu. Ya, Tito, kamu punya teman gadis banyak apa dikit? Tidak punya. Waduh, ya wes kepaksa aku ento pingkan, serana pilihan lain kok. Ada pilihan lain. Ya, Pingkan, sebelum Tito datang, ada pria yang lain mendekati kamu? Banyak. Di antara pria, banyak pria yang mendekati engkau. Kenapa kamu pilih Tito? Karena dia beda dari yang lain. Beda dari yang lain. Memangnya bedanya apa sih?
nggak punya teman cewek. Oh itu, iya. Lihat. Iya, yang penting saudara, mencintai karena pasti ada sesuatu yang Anda sukai. Ya. Nah belajar saudara, supaya kita masa yang paling menyenangkan, masa yang paling menggairahkan adalah saat jatuh cinta. Itu paling indah saudara. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat diputus cinta itu. Soalnya paling menderita, susah. Ya. Orang yang putus cinta itu terus susah makan, susah tidur, nangis terus saudara. Tapi coba orang yang baru jatuh cinta, wah berubah saudara. Hatinya penuh sukacita, bahagia. Nah kalau Anda ingin bahagia, selalu jatuh cinta pada pasanganmu. Jangan jatuh cinta pada yang lain, jatuh cinta pada pasanganmu. Selalu melihat pasanganmu dengan senang. Bapak Ibu yang sudah menikah, tentu ingin ya rumah tangganya bahagia, mesti senang dengan pasanganmu. Harus suka dengan pasanganmu. Nanti Anda berdua juga demikian, hidup satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Ya. Mesti harus senang. Tito, engkau harus senang sama Pingkan. Ketika engkau terbangun tidur, ya Pingkan masih tidur di sampingmu, kamu lihat, aku suka dengan dia. Aku sayang dengan dia. Aku suka dengan, kamu bahagia. Dan kamu bahagia dan kamu timbul kasih sama Pingkan. Sama Pingkan ketika terbangun, lihat Tito tidur di sampingmu, ngorok lagi. Kar. Saya suka dengan dia. Saya sayang, saya bahagia. Kamu bahagia saudara. Tapi begitu engkau tidak suka, kau menciptakan neraka dalam hidupmu. Begitu terbangun, kerang ini, nganyel kayak ya. Iya, dulu kenapa aku bisa jatuh cinta sama dia? Kenapa aku selalu mau kawin dengan dia? Nyesel terus saudara. Ya itu susah sendiri saudara ya. Tapi ketika engkau melihat pasanganmu dan kau melihat sisi yang baik, ketika Tito melihat Pingkan, wah kamu cantik, otakmu akan merespon. Memang benar dia cantik. Jadi bahagia saudara. Kalian yang sudah menikah mesti seperti itu. Pasanganmu harus jadi teman seperjalananmu. Pernikahan adalah sebuah perjalanan dari hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, mungkin 50 tahun lebih. Jadi teman seperjalanan, jangan jadi musuh. Nah musuh dalam selimut ya bojomu dhewe lho ya. Nah harus jadi teman. Teman sekerja, bangun rumah tangga bersama-sama. Menjadi teman sepenanggungan kalau ada masalah ditanggung bersama-sama. Jangan cari siapa salah siapa benar. Kalau ada masalah dalam keluarga, sudah sekalian jangan cari siapa salah siapa benar. Sudah cari solusi itu yang benar. Kalau kami cari salah siapa benar siapa salah, sudah kalau tahu bojomu sing salah mau apa. Itu ya pasangan hidupmu. Sudah, daripada membuat sakit, selesaikan. Bagaimana menyelesaikan solusi. Dan itu membuat yang salah juga bahagia dan yang benar juga bisa menolong yang salah tadi. Jadi bahagia. Ya. Anda berdua ingin bahagia, lakukan satu, hubunganmu dengan Tuhan. Yang kedua, hubunganmu dengan sesama. Khususnya pasangan hidupmu dan keluargamu. Tuhan memberikan prinsip supaya kita bisa bangun rumah tangga. Tuhan memberikan petunjuk. Ada berdua sudah ikut ya. Saya tidak perlu menjelaskan apa sih tanggung jawab suami, istri. Tapi perintah Tuhan, hai istri tunduklah kepada suami. Ya. Seperti jemaat kepada Tuhan. Ya. Nah standarnya istri tunduk pada suami itu seperti jemaat tunduk pada Tuhan. Segala hal. Semakin seorang istri bisa menghargai, menghormati suaminya, bangga dengan suaminya, dia bahagia. Dia menikmati rumah tangganya. Dia bisa melayani suami dengan baik, dia bisa mesra dengan suaminya, bisa bergairah dengan suaminya. Begitu seorang istri tidak lagi menghargai suaminya, mungkin dia lebih sukses, penghasilan lebih besar, jabatan lebih tinggi, lebih terkenal, lebih smart, mulai tidak menghargai suaminya, sejak saat itu dia tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Kehilangan gairah kemesraannya. Maka firman Tuhan tidak pernah berubah. Itu ditulis 2000 tahun yang lalu. Sekarang sudah zamannya emansipasi wanita. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Kalau ingin bahagia seorang istri, mesti tetap bangga dengan suaminya. Menghargai suaminya. Walaupun suaminya sempat gagal,
sempat mengalami kemunduran dan sebagainya, tetap menghormati, menghargai. Prinsip yang kedua, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, perintah Tuhan bagi suami, memang suami ditetapkan sebagai kepala, sebagai pemimpin. Tapi Tuhan tidak memberikan perintah pada suami-suami, hai suami perintahlah istrimu, anakmu, ya kemudian aturlah. Bukan begitu, tapi perintahnya apa? Kasihlah, cintailah. Nah, suami yang mengasihi keluarganya, mengasihi istri dan anak-anak, dia bahagia. Dan ketika dia jadi suami yang mengasihi keluarganya, dia akan menjadi pengayom rumah tangganya. Dia akan menjadi ini saudara ya, memberikan rasa nyaman, aman bagi keluarganya. Nah, nomor satu ya, jadi jaga. Jadi kasihlah keluargamu. Lalu prinsip yang ketiga, hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini tidak terlepas adalah perjuangan orang tuamu. Ya, sudah berkorban. Ya. Hormatilah orang tuamu supaya kamu panjang umur dan bahagia. Prinsip yang keempat, ketika Tuhan memberikan karunia anak, ya, didik anakmu dalam kasih dan disiplin. Sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi. Ya. Tanggung jawab juga dari orang tua adalah mendidik anak-anaknya, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan kalau 4 hal ini kau lakukan, maka rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang kokoh dan diberkati dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri, bunga dan Alkitab bisa ditaruh dulu, kemudian saling berhadapan. Silakan saling berhadapan. Dengan iman, dengan percaya, orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya dan belajar melihat sisi yang baik dari pasanganmu. Dan dalam pernikahan ada satu panggilan yang indah untuk mempelai berdua. Kalau ada berdua ingin bahagia, hendaklah kalian saling mengasihi, saling membangun, saling menguatkan, saling menghibur, saling menasihati di dalam Tuhan. Sebelum Anda berdua akan disatukan dalam pemberkatan, terlebih dahulu kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janji di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dan juga akan tukar cincin. Dan sebelum Anda membaca ikrar janji, terlebih dahulu saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Immanuel Tito Krishna Putra Pratama dengan Pinkan Kaisenia Christian, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu, mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua dan oleh pertolongan Roh Kudus mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Kami serahkan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi-Mu. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Immanuel Tito Krishna Putra Pratama. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Immanuel Tito Krishna Putra Pratama, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Pinkan Kaisenia Christian yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setianya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sebagai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Pinkan Kaisenia Christian. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Pinkan Kaisenia Christian,
menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Immanuel Tito Krishna Putra Pratama yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Tito, kenakan cincin ke Pinkan bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Pinkan dengan cinta kasih yang murni, yang tulus di dalam Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Pinkan, kenakan cincin tan kasihmu bahwa engkau akan mencintai Tito dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tiba saatnya bagi mempelai berdua naik untuk sujud di hadapan Tuhan. Silakan mempelai berdua. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah yang terpenting bagi mempelai berdua. Bukalah hatimu, seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan akan turun atas hidupmu. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Immanuel Tito Krishna Putra Pratama dengan Pinkan Kaesenia Christian, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua.
sucikan, kuduskan. Biarlah segala berkat ini turun atas kehidupan mempelai berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Immanuel Tito Krishna Putra Pratama dengan Pinkan Kaisenia Christian di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tito, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan kepadamu. Tuhan berkati Pinkan, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan oleh pertolongan-Mu, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita dalam rumah tangga. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka berdua. Diberkati rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua sudah sah menjadi suami istri yang di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan mempelai kembali turun. Demikian mempelai berdua sudah menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kembali saling berhadapan. Ya, silakan berhadapan. Ya. Anda berdua sudah sah menjadi suami istri, silakan. Tito buka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini Anda berdua terbuka satu dengan yang lainnya. Ya, silakan. Telanjang dan tidak menjadi malu. Terbuka dalam segala sesuatu, termasuk kalau smartphone-nya di password, pasangannya harus tahu password-nya. Kalau punya rekening masing-masing tidak apa-apa, tapi terbuka satu dengan yang lainnya. Keterbukaan itu menghindarkan dari kesalahpahaman. Keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Ya. Silakan Pinkan pegang pundak suamimu dengan mesra, tangan dua, ya, dan Tito pegang pinggang istrimu. Iya. Silakan Tito berikan ciuman pinggang dengan mesra, kening pipi kiri kanannya. Iya. Pipi kiri kanannya. Silakan Pinkan yang mencium suami juga gantian. Ya. Oh ya suami ya senang loh dicium. Sudah mapan loh. Ya. Keningnya silakan. Jangan ragu-ragu. Ya. Sekalipun bibirmu nempel nanti cap bibir istri itu tidak apa-apa ya. Kalau cap bibir yang lain itu tidak boleh ya. Anda berdua sudah jadi suami istri, tapi saksikan pada kita semua bahwa kalian berdua adalah suami istri ya. Sampaikan pada kita semua. Silahkan, Tito. Ya. Kalian tetap saling berhadapan aja. Istri saya Pinkan, Pinkan, istri Tito, saya. Kalau tidak
Pinkan. Bukan istri saya. Sekarang ganti Pinkan. Suami saya Tito. Tito suami saya. Kalau tidak Tito bukan suami saya. Iya. Ya, demikian mempelai berdua sudah menyatakan suami istri. Sekarang kami dari gereja akan memberikan akte. Anda berdua sudah sah menjadi suami istri, ya. Dari gereja akan memberikan akte. Ya, akte itu bisa ditaruh dulu. Ya, taruh situ aja dulu. Ya. Silakan mempelai bersama-sama datang ke orang tuanya Tito. Ini papa mamanya Tito. Ya, silakan. Tito di hadapan Bapak, berdiri aja dulu. Dan Pinkan di hadapan Ibu. Ya. Silakan Tito ucapkan terima kasih sama Bapak Ibu yang sudah membesarkan kalau engkau sampai hari ini tidak terlepas pengorbanan orang tua. Silakan. Untuk ayah sama ibu, ya, saya terima kasih banyak untuk didikan, juga bimbingan, teladan juga. Dari kecil sampai sekarang ini, saya juga menyadari bahwa hidup juga enggak mudah, tapi ayah ibu selalu berusaha. Yang terbaik buat Tito juga Winda. Dari sekolah SD, SMP, SMK, bahkan kuliah juga ibu ayah usahakan meskipun tertatih-tatih. Tapi karena anugerah Tuhan juga, pertolongan Tuhan, ayah ibu bisa melewati semua itu, dan keluarga kami juga bahagia, meskipun memang tidak mudah, tapi ya kami percaya semua karena Tuhan. Terima kasih ayah ibu, dan saya juga mengucapkan terima kasih buat papa mama yang juga mengasihi Tito, menerima Tito. Dari awal pertemuan tahun 2021 sampai sekarang ini, saya juga melihat kasih Tuhan juga ada dalam keluarga Papa Mama yang mengasihi Tito, juga menerima keluarga Tito. Terima kasih ayah ibu, I love you so much. Papa atau Mama, ya ayah atau ibu mau kasih nasihat silakan. Terima kasih buat anakku Tito. Engkau sudah mengucap terima kasih pada ayah sama ibu. Ibu pun juga sama ayah mengucap terima kasih sama Tito. Ayah ibu merasa kamu Tito kecil sampai hari ini menikah. Bagi ayah dan ibu, kamu adalah anak yang luar biasa. Bahkan di HP ayah pun kamu adalah jagoannya ayah. Tidak tergantikan oleh siapapun. Selama kamu sekolah TK sampai kuliah, memang kami berusaha sekuat mungkin, semampu mungkin. Walaupun masih ada eyang yang membantu. Tapi bersyukur sama Tuhan kalau ayah ibu juga boleh menjadikan kamu seorang yang dewasa dan saat ini sudah menikah. Ayah ibu juga mohon maaf kalau mungkin ada perkataan yang kasar, bimbingan, didikan yang kurang benar kepada kamu. Hari ini ibu minta maaf ya Tuh. Dan doa ayah ibu selanjutnya,
kamu Tito beserta Pinkan sudah menjadi suami istri. Jadilah suami yang takut akan Tuhan, suami yang jujur, setia, membawa istri, anak-anakmu nanti selalu beribadah pada Tuhan Yesus Kristus. Jangan berbelok ke kanan mau kiri apapun yang terjadi. Setiap pergumulan, permasalahan dalam keluargamu, tetap komunikasi yang baik. Tetap andalkan Tuhan, anak-anakku Tito dan Pinkan. Tuhan memberkati kalian berdua menjadi keluarga sakinah glory, anak-anak yang juga takut akan Tuhan nantinya. Terima kasih Tito dan Pinkan. Tuhan berkati kalian berdua untuk selama-lamanya. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Dalam doamu kau sebut namaku. Silakan mempelai bisa memeluk orang tuanya. Dalam Ya, tinggal terus. harapku kau sebut namaku di dalam segala hal. Namamu di hatiku tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati Silakan mempelai datang. orang tuamu. Ya, itu pada ibu, gantikan ada Pak ayah. Di bumi. Terima kasih sama ibu. Terima kasih ayah dan ibu. Kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua dan silakan kepada orang tuanya Pinkan. Tetes air mata yang kau tabur di tuanya. Ya, silakan Tito dan Pinkan pada orang tuanya Pinkan. Pinkan di hadapan ibu ya, di hadapan mama dan di hadapan. Silakan Pinkan ucapkan terima kasih sama papa mama. Papa dan Mama, terima kasih kalau hari ini kalian ikut berbahagia di acara bahagia hari ini. Terima kasih buat setiap didikan Mama Papa, canda tawa yang selalu ada. Dan terima kasih sudah membawa Pinkan menjadi pribadi yang kuat. Kalau Mama Papa bilang selalu bangga sama Pinkan, terima kasih. Dan terima kasih sudah membesarkan Pinky di dalam gereja, terus menanamkan nilai-nilai takut akan Tuhan, selalu menemani Pinkan dalam pelayanan, mensupport dalam pendidikan. Bahkan hari ini Pinkan mengajak Tito untuk masuk ke keluarga yang baru, dan terima kasih sudah menerima Tito di keluarga dengan sangat baik, dengan penuh cinta. Dan semoga restu dari Mama Papa hari ini dapat memberkati perjalanan pernikahan kami ke depannya. Dan Pinky juga minta maaf kalau Pinky ada salah selama menjadi anak dari Papa dan Mama. Pinky minta ampun, dan Pinky juga
mau bilang bahwa Pinky sangat sayang sama papa, sama mama. Terus bahagia, terus bersukacita dalam hal apapun. Panjang umur, bisa lihat anak cucunya nanti. Terima kasih. Iya. Papa atau Mama akan memberi nasihat, silakan. Ya anakku, pingkan ke sini Christian. Sepuluh, 9, 9, 9. Papa nggak mau ngomong banyak. Papa hanya ingin kamu jadi berkat. Jadilah dirimu, jadilah kepala, bukan ekor. Terus mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap perkara. Tuhan Yesus memberkati kalian. Ya. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Pingkan sama ibu dulu. Ya. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapku kau sebut namaku, di dalam segala namamu di hatiku. Tak dapat ku balas cintamu ayahku. Ya, silakan mempelai gantian posisi. Nasihatmu ibu, hormati orang tuamu agar silakan laju pingkan pada Papa, ya. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh. Ya, silakan. Kebahagiaan. Ya, pingkan Papa dipeluk ya, Papa. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Dan puji nama Tuhan, kita sudah melihat bagaimana prosesi pemberkatan pernikahan kedua mempelai telah berjalan dengan baik. Dan saat ini kita sudah menyambut keluarga baru. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan saat ini kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari mempelai atau keluarga yang akan diwakili, yang saat ini kami undang ke depan, yang terkasih Pendeta Stefanus Wawan Setiawan STH MSI. Waktu dan tempat kami berikan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya mewakili keluarga Kriswianto dan juga keluarga Bapak Ibu Andri Christian. Pada saat ini kami mengucapkan banyak terima kasih
dan bersyukur pada saat ini pemberkatan pernikahan berjalan dengan hikmat dan lancar. Ucapan terima kasih yang pertama kami haturkan kepada Bapak Pendeta Titus Aditya. Dan yang kedua, kami juga menghaturkan banyak terima kasih kepada para pelayan, baik song leader, singer, tim musik, tim multimedia, soundman, dan semua yang terlibat dalam pelayanan pemberkatan pernikahan anak kami, yaitu Immanuel Tito Krishna Putra Pratama dengan Pinkan K.A. Xenia Christian. Dan biarlah pada saat ini momen kebahagiaan yang juga dirasakan oleh semua tamu undangan, juga semua kerabat, saudara, juga sahabat yang hadir menyaksikan pemberkatan pernikahan Tito dan Pinkan. Saya mewakili dari keluarga. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah sambutan kami, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih kepada yang terkasih Pendeta Stefanus Wawan Setiawan STH MSI yang sudah memberikan dan mewakili pihak keluarga untuk memberikan ucapan terima kasih. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan menyaksikan kedua mempelai akan memberikan persembahan sulung sebagai ucapan syukur mereka untuk pertama kali sesudah diberkati menjadi keluarga baru. Kita akan bersama-sama menyaksikan kedua mempelai akan berjalan, akan mempersembahkan persembahan sulung mereka berdua. Biar kamera bisa dilihat. Ya. Kita berikan tepuk tangan luar biasa. Kiranya persembahan sulung ini menjadi ucapan syukur terbaik bagi kedua mempelai yang sudah diberkati Tuhan. Kedua mempelai boleh kembali ke tempat. Kepada mempelai berdua yang saat ini berbahagia, silakan duduk mempelai berdua. Immanuel Tito Krishna Putra Pratama dan Pinkan Xenia Christian, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah. Mari kita bersama-sama dan kita akan akhiri di dalam doa. Saya undang, mari kita bangkit bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Immanuel Tito Krishna Putra Pratama dengan Pinkan Xenia Christian. Kembali kami bersatu hati, kami bawa batara rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih anugerah berkat-Mu Tuhan.
Tuhan senantiasa menyertai mereka hari demi hari yang mereka lalui, ada dalam kasih, dalam berkat-Mu. Tuhan berkati segala apa yang mereka kerjakan, usahakan, Tuhan membuat mereka berhasil dan beruntung. Dan Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan mempelai berdua. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Biarlah pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan dari putra-putrinya, bahkan sampai kepada cucunya. Tuhan berkati kesehatan mereka, berkati juga pekerjaan usaha, keuangan, dan masa depan mereka. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Dan kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semuanya berjalan penuh dengan sukacita dan anugerah berkat-Mu. Dan sebentar kalau kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai melindungi kami dalam perjalanan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur, haleluya, amin.